Selamat hari Minggu umat yang terkasih, baik yang ada di ruang kebaktian ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga dengan tema Spiritualitas Pertobatan dan Kebaikan Hati yang akan dilayani oleh TPG Christian Siregar. Kedua, kebaktian wilayah virtual akan diadakan pada hari Rabu 15 Desember 2021 pukul 19.30 dengan tema Menyambut Natal, Peduli Sesama. Diharapkan umat dapat mengikutinya sesuai wilayah masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam warta jemaat digital. Yang ketiga, diberitahukan kepada opa-oma dapat mengikuti kebaktian lansia pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 pukul 10 melalui kanal YouTube. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyambut Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Canda tawa dari semua teman dekat. Mari terdengar sayup di malam pekat. Kemana tuh semua para sahabat? Apakah hanya saya yang merasa terlewat? Ataukah kita semua hidup tersekat? Kalau memang semua harus terjadi, lalu sampai kapan terus begini? Segala rencana sepertinya tak berarti, terkungkung dari dulu sampai kini. Hari esok pun, apa masih layak dinanti? Apa benar, apapun kejadian selalu ada maknanya? Salah-salah hanya untuk mengurangi rasa luka. Kita dipaksa meyakini sesuatu yang tak nyata, petuah bijak, diperdengarkan kemana-mana. Sebetulnya ada apanya, atau harus menerima apa adanya. Mulailah kita sibuk menerawang, kemana sebetulnya pikiran melayang. Sering senyum sendiri, walaupun nasib malang. Kita senang melihat orang senyum mengembang. Mulai rajin berbaik hati, padahal tadinya hanya ingin menghibur diri. Menyesal dan janji untuk tidak lagi terbenam. Tapi mendorong agar lebih sering berikan senyuman. Cara mencapai kebahagiaan adalah membuat orang lain bahagia. Dalam hati yang penuh sukacita, kita nyalakan lilin Advent ketiga sambil berseru, "O tunas Isai, datanglah, tanda cinta untuk seluruh umat-Mu. Terimalah pertobatan kami ya Allah, lepaskanlah kami dari belenggu dosa, agar kami mampu menyambut sukacita yang lahir."
Umat diundang untuk berdiri. Mari datanglah kepada Dia Sang Tunas Isai. Ia membawa pengharapan dan penghiburan bagi dunia melalui kedatangan Juru Selamat yang telah lama dinantikan. Umat Tuhan, marilah kita memasuki ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pertobatan yang benar bukan sekedar rentetan kata-kata yang berisi ungkapan kesediaan meninggalkan segala hal jahat. Bukan juga sekedar menyatakan percaya kepada Tuhan. Pertobatan harus mewujud dalam keseharian kita. Pertobatan harus terlihat melalui hidup yang jujur, laku yang adil, perbuatan baik, dan kesediaan berbagi dengan sesama, serta kegembiraan dalam menjalani semuanya itu. Dengan semua ini, kita sekaligus telah menunjukkan kepada dunia siapa Kristus yang kita percayai. Saudaraku, bila kita jujur melihat perjalanan kita di minggu yang baru kita lewati, kita harus mengakui bahwa tidak selalu kita berhasil menunjukkan pertobatan itu. Kita terkadang gagal menolong sesama untuk dapat melihat, apalagi merasakan kehadiran Kristus yang kita percaya melalui hidup kita. Maka marilah mengambil waktu sejenak untuk merenung dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi.
Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan bertobat yang terus-menerus Engkau tawarkan kepada kami. Kami pun berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan buah pertobatan itu dalam hidup sehari-hari. Namun kami mengaku tidak selalu kami berhasil. Di sana-sini kami terkadang hidup tak jujur, berlaku tak adil, berbuat jahat kepada sesama, dan enggan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Oleh karenanya kami bukan saja gagal menyaksikan Kristus yang kami percaya, tetapi malah menjadi sandungan bagi sesama yang rindu berjumpa dengan Kristus. Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Di Minggu Sukacita ini mari kita bersyukur, menyukuri pengampunannya dengan bernyanyi dan bersorak menyambut Raja Damai. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pada minggu peringatan Advent yang ketiga ini, kami boleh berkumpul di sini bersama-sama
untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengingat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, untuk menantikan kedatangan kembali Kristus untuk kali kedua, untuk bersekutu bersama dan merayakan sukacita penantian kami ini bersama-sama. Terima kasih untuk semua itu ya Bapa. Dan saat ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, agar kami dengan segala keterbatasan kami dimampukan untuk dapat mengerti, mengimani, dan menghidupi firman itu di dalam keseharian kami sebagai respons atas karya kasih Tuhan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Ini lanjutan dari minggu yang lalu, ya. Minggu lalu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sekarang ayat 7 sampai ayat 18. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Tapi setelah ia menegur, dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi saudara-saudara semua. Wah, saya senang ada Pak Robi di depan ya. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu happy nggak? Sekarang lagi sedih apa lagi happy? Sedih, ada yang sedih. Siapa yang lagi sedih? Nggak ngaku. Siapa yang lagi happy? Nggak ngaku. Kalau di gereja lain ada amin, amin gitu. Di sini ada sukacita, nggak ada. Baru tanya amin, ada amin. Di sini ada sukacita, nggak, diem juga gitu. GKI ya. Baiklah. Bapak Ibu, kenapa saya tanya soal sukacita, soal gembira, soal happy gitu ya? Karena gini, Bapak Ibu yang di gereja maupun yang jadi nonton di YouTube ya, hari ini ya, ikut ibadah via YouTube. Karena tadi waktu saya kesini, saya pakai dasi pink. Dibilang Pak Kris genit amat, ada yang komentar gitu. Kenapa saya bilang gitu? Kan saya suka bercanda ya, jarang saya serius-serius gitu. Tapi kecuali khotbah saya serius nih. Ini pakai pink katanya gitu. Kenapa pakai pink? Bukannya pakai ungu. Saya bilang iya. Saya lagi happy. Saya lagi jatuh cinta. Langsung ya. Pikirannya mulai gosip. Sama siapa Pak? Menurut Bapak Ibu sama siapa kira-kira? Biasanya kalau cowok sama cewek ya. Tapi saya sama cowok nih. Gak sama cewek. Bu Evi begini-begini mulai mencatat. Saya lagi jatuh cinta sama Yesus Kristus Tuhan saya. Cowok kan? Saya lagi nungguin kedatangan dia. Udah mau Natal tanggal 25, sekarang tanggal berapa? 12. Dikit lagi. Bapak Ibu lagi nunggu dia nggak? Semalam saya lagi makan nasi goreng, saya tanya tuh beberapa anak muda. Dia lagi nyanyi lagu-lagu Natal di biasa ya, di warteg gitu. Saya bilang happy amat, saya bilang. Iya, ya Om. Kenapa happy? Ya, kan mau Natal Om, dia bilang gitu. Kalau Natal kenapa? Emang kamu nungguin Yesus ya? Saya bilang, enggak sih Om, nungguin kado Natalnya. Ya ada orang yang happy karena nungguin kado Natal ya, ada orang yang happy karena nungguin THR, ada juga gitu ya, macam-macam gitu ya. Tapi yang benar adalah kalau kita di Minggu Advent diingatkan untuk menantikan kedatangan Kristus. Lebih penting daripada kadonya, lebih penting daripada THR. Kenapa bagi kita kedatangan Kristus itu adalah pernyataan kasih Allah kepada kita melalui Yesus. Nah, ini yang paling penting. Saya mau tanya, siapa yang gak pengen selamat? Bukan Pak Selamat, bukan. Siapa yang mau selamatan? Kalau ini udah beda ya. Saya yakinlah semua kita ingin mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya mengapa kedatangan Kristus, kelahiran Kristus menjadi sangat penting bagi kita. Kedatangannya yang kedua kali menjadi sangat penting bagi kita. Kan udah selamat Pak, udah dibaptis, udah ngaku percaya, Yesus udah mati dan udah bangkit, iya benar.
Tapi kita juga masih harus berjuang kan, sampai Yesus datang kedua kali. Itu masalahnya. Keselamatan udah pasti, tapi kita masih harus berjuang. Kita tidak mengupayakan keselamatan, tapi bagaimana kita mempertahankan keselamatan, itu menjadi persoalan. Mana lebih susah, memperjuangkan atau mempertahankan? Yang memperjuangkan Yesus, yang mempertahankan kita. Apa yang sudah Yesus kasih, kita pertahankan. Saya bilang, daripada penyerang kalau main sepak bola, lebih susah jadi penjaga gawang, bener nggak? Iya, diserang terus, harus bisa nangkep bola, harus siap terus. Kita itu kiper. Nge-keep, keeper, keep the salvation, keep keselamatan. Tugasnya nggak mudah, tapi kita harus sukacita. Nah ini kita, kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus akan datang. Ini yang penting. Saudara-saudara, saya mau cerita sedikit nih. Nah ini sebuah gambar ya, ada gambar di situ, gambar seorang Jepang ya dan seekor anjing. Saya kira ini kisah sudah terkenal ya, 2010 sudah dibuat juga filmnya ya. Cerita tentang seekor anjing yang setia, namanya Hachiko. Hachiko, anjing dari Akita. Saya kira beberapa jemaat GKI Kepa juga sudah ada yang foto-foto ya. Antara lain Pak Cindar, saya pernah lihat fotonya di Facebook ya. Di Shibuya ya, stasiun Shibuya Jepang, Tokyo, foto bersama dengan patungnya itu anjing, ya. Hachiko itu. Hachiko ini menjadi ikon dari sosok hewan atau binatang yang setia. Padahal dia cuma seekor anjing. Tapi kesetiaannya tuh luar biasa. Kayak punya perasaan gitu ya, anjing itu ya. Emang anjing tuh tahu ya. Saya tadi mau kesini juga ya. Saya punya anjing juga di rumah. Biasanya kalau pergi ke warteg, saya cuma Einstein, namanya Einstein, maaf. Nama soal fisika. Karena saya kagum dengan Einstein ya, Albert Einstein ya. Bukan Albert ini, bukan. Pak Albert, sorry Pak. Einstein ya. Karena cerdas. Saya bilang, saya pergi dulu ya, saya biasa pamit. Sama anjing juga saya ngomong, saya pamit dulu ya, saya mau ke gereja. Mau ibadah. Biasanya kalau saya bilang, shake hand, saya bilang gitu. Dia mau loh. Ini enggak. Mau nyudut aja gitu. Setelah saya samperin, baru dia, enggak, saya minta shake hand, dia kasih tangan. Kayak nggak rela gitu ya. Nah, baru shake hand. Anjing, saya bayangin ini, Hachiko nih, walaupun seekor anjing tapi pinter. Dia dipungut oleh seorang profesor, namanya Profesor Ueno. Ini kejadian sebelum Jepang menjajah kita nih ya, 1920-an. Dia dipelihara, dikasihi, kasih makan, ya, diajak ngobrol. Pokoknya kemana-mana bareng lah sama si profesor ini. Dan setiap hari profesor ini mengajar ya, dari tempat dia di Akita ke arah kota Tokyo. Gitu ya. Naik dari stasiun kereta api Shibuya itu. Dan si anjing ini, Hachiko ini, dia selalu nemenin. Dan kalau nanti jam tertentu, tuannya pulang, dia nungguin. Tapi satu waktu, si Profesor Ueno ini kena serangan jantung dan tiba-tiba meninggal dunia. Hachiko nggak tahu kalau tuannya udah meninggal. Dia tungguin terus. Dan penantiannya nggak sebentar, 9 tahun, 9 bulan, 15 hari dia nungguin. Sabar betul ya, 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Dia tungguin terus di stasiun Shibuya. Jadi kalau pagi dia datang, nggak ada, sore lagi
Tungguin, nggak ada lagi, dia pulang lagi. Gitu aja terus. Berharap tuannya datang. Dia nggak tahu kalau tuannya sudah mati, sudah meninggal. Sampai akhirnya di anjing ini sendiri pun meninggal. Dan dia menjadi ikon tentang makna kesetiaan itu. Pengorbanan, kesetiaan, Hachiko. Lalu apa hubungannya saya cerita tentang Hachiko sama teks bacaan kita hari ini? Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi bahwa teks ini adalah lanjutan dari teks minggu lalu yang bicara tentang Yohanes. Siapa ini Yohanes? Dia seorang pemberita Injil, dia seorang pembaptis. Dia memberitakan Injil dengan membaptis, spesialisasinya adalah baptisan. Banyak orang datang kepada dia, kagum sama dia. Sampai tadi kan dikatakan di dalam ayat 15 ada yang mikir-mikir, jangan-jangan ini Mesias nih. Ini orang pinter banget ngomongnya, ya kata-katanya juga tajam banget, bener gitu ya. Tapi Yohanes tidak mau mengakui bahwa dia adalah Mesias. Karena bukan itu, bukan mengejar kekuasaan dia. Bukan mengejar pamor. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini orang top. Sebenarnya dia bisa lebih ngetop kalau dia bilang, iya saya Mesias nih, saya Mesias. Bisa aja, atau dia pura-pura begini, saya nggak ngomong loh, kamu yang ngomong loh. Bisa aja dia gitu. Tapi dengan rendah hati dia mengatakan, aku membaptis kamu hanya dengan air. Tapi dia yang akan datang itu dia lebih berkuasa daripada aku, dia bahkan membuka tali kasut, tali sepatu sendal itu. Aku tidak layak. Itu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba loh, membuka tali kasut. Dengan kata lain dia menempatkan dirinya lebih di bawah daripada seorang hamba. Bahkan sebagai hamba pun aku nggak layak. Kalau sekarang kan banyak tuh ya orang nyumbang 100.000, 10.000 sebut hamba Allah, hamba Tuhan. Ya ampun, nyebut hamba Tuhan. 10.000, 100.000, 1 juta. Banyak tuh yang sumbangan-sumbangan gitu ya, hamba Tuhan, ampun. Kita mesti belajar dari Yohanes. Bahkan membuka tali kasutnya pun, bahkan sebagai budak pun, sebagai seorang hamba pun, aku merasa nggak layak. Dan apa yang dia katakan ini bukan cuma dia katakan, tapi dia juga tunjukkan lewat pengajaran kepada orang banyak yang datang kepada dia. Bahkan sangat keras dia bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Tahu nggak ular beludak itu apa? Saya cari-cari di Google ya, ular beludak. Ternyata ular beludak itu katanya jenis ular nggak terlalu besar. Ya. Mungkin kecil lah, termasuk ukuran kecil ya. Padang gurun, ular itu kayak ular derik gitu. Gitu ya, kayak ular derik, tapi bukan ular derik. Kalau ada orang lewat atau kendaraan gitu lewat, dia pura-pura mati gitu. Tapi kalau orang lengah, dia langsung patok. Jadi itu adalah gambaran dari kemunafikan sebetulnya. Pura-pura mati tapi matok gitu. Dan ini dikatakan oleh Yohanes, kamu keturunan ular budak, kamu ini orang-orang munafik, kamu ini orang-orang hipokrit. Siapa yang mengatakan kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah-buah yang mana? Kalau kita baca dalam ayat 9 dikatakan, barang siapa yang tidak menghasilkan buah yang baik, bukan cuma buah asal buah. Tetangga saya tuh kalau punya pohon jambu berbuah, tapi buahnya banyak uletnya, akhirnya pohonnya ditebang.
Karena buahnya jelek, berulat. Yang dikatakan oleh Yohanes adalah menghasilkan buah yang baik. Kalau enggak, tebang. Orang busuk. Kayak tukang buah yang juga suka jual, maaf nih. Saya berapa kali itu ketipu. Saya suka dibilangin sama Adi, bang, lu jangan percaya sama tukang buah yang harganya mangga cuma 10.000. Wah murah di, saya bilang 10.000. Kapan lagi kita makan mangga enak? Luarnya bang bagus, coba nanti deh. Abang beli, abang lihat dalamnya, bener. Dalamnya busuk, mulai busuk-busuk. Hitam-hitam. Ya. Kita jangan busuk gitu. Bagus, luar dalam ya. Pretty outside. Ya. Pretty juga inside. Di luarnya cantik, di dalamnya juga cantik. Di luarnya ganteng, handsome, dalamnya juga handsome dong. Jadi sama. Itu. Dan ini Yohanes katakan dalam konteks apa? Konteks penantian kedatangan Yesus. Jadi kalau dikaitkan dengan si Hachiko ini, dalam konteks penantian kita akan kedatangan Tuhan, kita bisa belajar loh dari Hachiko. Bagaimana kita bisa menantikan itu dengan setia. Bagaimana kita bisa menantikan Yesus dengan setia? Dengan apa? Dengan menghasilkan buah-buah pertobatan. Pertobatan itu bukan cuma soal bagaimana kita mengubah diri kita, penampilan kita, suasana hati kita, bukan itu saja. Tapi juga bagaimana kita memberdayakan orang lain. Bagaimana kita menyatakan kebaikan hati, dan dalam kebaikan hati yang kita lakukan itu, kita memberdayakan orang lain. Jadi kalau kita membaca di sini, kesannya memang kan karitatif ya. Apa yang yang diajarkan itu kan karitatif. Ya, apa yang harus kami lakukan ketika mereka bertanya karena mereka tahu mereka ini udah ditegur gitu ya. Sebagai orang-orang yang memang kriterianya kriteria orang berdosa nih. Ada pemungut cukai, ada prajurit-prajurit yang suka dicap korupsi gitu ya. Ada orang kaya juga yang memang sering juga dicap kurang bagus gitu. Apa yang harus kami perbuat? Mereka bertanya. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah dia membaginya yang tidak punya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Lalu ketika ada pemungut cukai bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit ketika bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Karitatif. Pertobatan mewujud dalam tindakan kebaikan hati. Nolong orang. Oh kalau gitu mah gampang dong ya. Gampang kan? Implementasinya mah gampang. Contoh, lagi masa pandemi begini. Beli nih makanan lewat ojol. Ya udah kita kasih aja nih. Kita beli 1, kita beli, sebenarnya pesannya 1, belinya mau 1. Tapi kita beli 2, 1 buat kita, 1 buat ojol. Beres kan? Beres enggak? Begitu kan implementasinya. Gampang dong. Ya. Bapak Ibu,
Emang kesannya gampang. Tapi sebetulnya ini nggak gampang. Kenapa saya bilang nggak gampang? Karena kalau kita hanya sekedar membantu orang, ya, bertobat dalam pengertian kita mengubah sikap hati kita dengan menolong orang lain, tanpa memiliki dasar yang kuat, itu akan sementara sifatnya temporer. Sekarang saya kasih, besok enggak, gitu. Padahal yang diminta di sini adalah tetap. Kristus kan enggak begitu kan? Kristus kan enggak hari ini saya mengasihi kamu, besok saya benci sama kamu, enggak gitu. Hari ini saya menolong kamu, besok ntar dulu ya, enggak gitu kan? Dia terus menerus. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terus menerus? Tidak sementara mengasihi orang. Kalau saya lagi pengen saya kasih, kalau enggak gitu. Bagaimana caranya? Saudara, sesuai dengan tema kita pada hari ini, spiritualitas pertobatan dan kebaikan hati. Spiritualitas, ada kata spiritualitas, spirit itu tahu nggak? Spirit itu apa ya? Spiritus tahu spiritus ya. Spiritus, kalau dulu kita mau pakai lampu Petromax gitu ya, kan pakai spiritus terus keluar api gitu ya, kalau dipompa. Jadi spiritus itu spirit, roh, semangat, api. Ya. Dan itu juga dikatakan oleh Yohanes itu, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kenapa dengan api? Oh, supaya angus? Bukan. Supaya semangat. Supaya punya motivasi yang tinggi, dan motivasi itu terus menerus kayak spiritus, punya roh. Kalau orang nggak punya roh kan mati. Kita jangan mati, kita semangat gitu. Lagi zaman susah gini semangat gitu. Jangan memble, mau Natal aduh mikir nih gue mau masak apa nih Natal ya, aduh belum beli kue, belum beli ini, nanti si Joni bajunya apa, mau pakai apa. Tuh si Bu RT ketawa dia. Ya. Meskipun kita susah, SH, maaf nih yang SH ya, SH ini bukan sarjana hukum, susah hidup. Ya. Tapi kita tetap semangat. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita, itu lebih penting. Kemarin saya nonton sinetron, ini sinetron, emang saya suka nonton sinetron. Tapi ada yang menarik dari sinetron ini, dia bangkrut gitu ya, terus dia takut ditinggal sama istrinya. Dia bilang, "Mah, aku usaha udah bangkrut, terus gimana dong?" "Jangan takut Pak, walaupun Papa bangkrut, tapi Mama tetap sayang sama Papa," katanya gitu. Aduh, itu yang paling berharga Mah. Emang suami kalau di luar kan gaya-gaya gini ya, begitu di rumah dibilang istrinya, "Sono pergi loh," gitu. Pada kicep semua suami-suami. Ya enggak Mariki. Ya, ini pada tegang-tegang ya, santai aja kita ketawa-ketawa karena kita minggu Advent ketiga. Artinya apa? Kasih sayang itu lebih penting kan daripada harta, daripada benda-benda. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kita bisa kehilangan tempat tinggal. Tapi kalau kita kehilangan cinta, mau nyari di mana cinta yang sejati itu? Ayo. Oleh karena itu kehadiran Kristus menjadi penting bagi kita, dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Dan inilah yang memberikan semangat, yang memberikan spirit pada kita. Spirit untuk berubah, dan spirit untuk mengubah keadaan. Jadi bukan berubah saja, kita bisa mengubah keadaan kalau kita juga berubah. Dengan menunjukkan kebaikan hati.
Itu sebabnya tadi di awal saya bertanya, apakah kita bahagia? Kalau bahasa Inggris, bahasa Jawanya saya bilang, are you happy gitu ya. Yes, I'm happy. Apakah kamu sukacita? Ada joyfulness enggak? Oh ada, gitu dong. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan saya sedang datang. Dan kita menyambut kedatangan Tuhan itu dengan perubahan. Perubahan diri kita. Perubahan hati kita. Suasana hati kita. Kalau selama ini kita mungkin dilanda dengan kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, gue sebel banget pengen gitu ya. Buang. Buang. Ya. Karena yang kita cintai, yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, dia datang dengan penuh cinta, dia datang dengan penuh kasih. Dan dia ingin juga kita mencintai sesama kita. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan juga mencintai kita. Maka kita mencintai sesama kita, kita menolong orang lain. Bukan sekedar memberi asal memberi, menolong asal menolong. Tapi memberi dengan penuh sukacita karena kita percaya Tuhan Yesus datang untuk kita. Dan lebih lagi daripada sekedar memberi, ini yang lebih ya, kalau kita bisa juga memberdayakan orang lain. Jadi spiritualitas itu bukan hanya menunjukkan kebaikan hati, tapi spiritualitas itu juga memberdayakan orang lain. Wah, kalau sampai di sini hebat deh. Dan biarlah kita boleh menunggu sampai kapan? Sampai Kristus datang kedua kali. Kita butuh energi, kita butuh kekuatan yang memotivasi kita, yang memompa kita. Dan kita dapatkan itu kalau kita selalu ingat, Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang sama Anda. Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dulu, kini, dan nanti. Dan itulah yang boleh memberikan semangat bagi kita untuk bertobat dan menyatakan kebaikan hati kepada sesama. Karena Tuhan adalah Immanuel. Amin.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan yang baik, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan rasa syukur kami kepadamu, mengingat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan mengingat kasih setia dan kebaikan Tuhan juga kami mau berdoa pada hari ini. Kami mau berdoa bagi bangsa negara kami dalam menghadapi masalah virus COVID-19 dan upaya vaksinasi yang terus dilakukan. Kiranya semua ini boleh berjalan dengan baik. Vaksinasi berjalan dengan baik, minimal 70% dapat tercapai target untuk seluruh Indonesia, dan juga untuk COVID-19 yang saat ini masih belum berlalu dari kehidupan kami, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, juga dapat segera teratasi. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami agar diberikan kebijaksanaan untuk dapat menolong seluruh proses pemulihan dalam kehidupan bernegara dengan baik. Kami berdoa juga untuk Jemaat-Mu Kepaduri dengan setiap program khususnya untuk persiapan Natal yang saat ini masih terus dilakukan. Kiranya semua itu boleh menolong kami untuk dapat menghayati makna Natal dengan baik. Panitia yang terlibat dan diberi kepercayaan, kiranya Tuhan memberikan hikmat pada mereka, kesehatan dan juga kekuatan bagi mereka untuk dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah sukacita di dalam hati mereka, agar mereka boleh terus bersemangat di dalam melayani demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk Panti Asuhan Asi Lestari yang saat ini dalam proses relokasi. Kiranya juga Tuhan Kau menolong agar proses ini berjalan dengan baik, dan anak-anak kami di Panti Asi Lestari dapat hidup dengan lebih baik, dengan tempat yang baru yang mereka boleh tempati nanti. Juga untuk panitia yang dipercayakan oleh Tuhan melalui gereja-Mu, kiranya Kau berikan semangat terus dalam melakukan upaya-upaya yang direncanakan dan disepakati dengan pihak kontraktor, dengan pihak-pihak yang lain yang terlibat, agar semuanya berjalan dengan baik. Pimpinlah tim ini, tim Pak Dharma dan kawan-kawan dengan baik, sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan penuh semangat dan hasilnya tentu saja sesuai dengan kehendak dari Tuhan sendiri. Terima kasih untuk segala juga kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan dalam kesulitan-kesulitan yang juga dihadapi, tapi semua itu boleh dapat diatasi dengan baik. Kami berdoa juga untuk pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh jemaat di masa pandemi ini, Tuhan berkati. Banyak usaha-usaha yang tidak terpikirkan sebelumnya, tapi dalam masa pandemi ini terpikirkan dan dilakukan. Bukan cuma sekedar untuk mengatasi persoalan, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tuhan tolong agar semua yang dilakukan oleh jemaat Tuhan dalam memberdayakan ekonomi, kiranya Tuhan berkati sehingga boleh mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat kami yang sakit, untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu
Krisnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Ibu Novita Purnama, dan Bapak Henrianto Wibowo. Tuhan, Kau berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit ini. Apa yang mereka lakukan untuk mengupayakan kesembuhan, Tuhan berkati sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang berulang tahun, Pak Alfeus Leonardo, Ibu Yeni, Saudara Anita Carolina Mariani, Saudara Dance Yakob Sine, Bapak Petrus Kurniawan, Saudara Kevin Fernandes, Saudari Natania Eriani Jimantoro, Saudari Inawati Wiryadi, Ibu Susi Mika, Bapak Hendarso Hamijoyo, Penatua Evianti Chandra, Bapak Teguh Hambali, Bapak Chandra Siswanto, Saudara Jovituoso Putra Wijaya, Saudari Liana Wati Rusli, Saudari Desnawati Zebua, Saudara Gunawan Basuki, Saudara Andreas Jordan, Bapak Royen Tahandi, Hotmanara Malau, Bapak David Sutadi, Ibu Susanti Wiryawan, dan Ibu Lina Niagawan. Tuhan berkatilah mereka yang berulang tahun dengan pertambahan usia, semakin mereka bijaksana di dalam Tuhan dan mengelola kehidupannya dengan baik, dengan penuh sukacita, dan dengan berkat yang Tuhan beri, mereka boleh makin bersemangat menjalani kehidupan dengan menyatakan kebaikan juga kepada sesama di sekitar mereka. Terima kasih untuk anugerah, berkat, kesehatan, dan rezeki yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami ini. Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami kepadamu pada saat ini, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, Dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur Minggu kepada Tuhan. Bagi umat yang berada di ruang ibadah dapat menyerahkan persembahan dengan dua cara. Pertama, umat berjalan menuju kotak yang sudah disiapkan di depan.
Mohon agar umat dapat menjaga jarak satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter. Yang kedua, mentransfer ke rekening GKI Kepaduri atau scanning QR Code yang terdapat di bangku jemaat. Bagi umat yang berada di rumah dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 198310544 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam-jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Umat yang dikasihi Tuhan, mari mulai menunjukkan buah pertobatan dan kebaikan hati, sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, dengan memberi persembahan terbaik kepada Tuhan. Yang mana 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 dan 18 menyatakan, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita berdoa. Tuhan sumber hidup kami, Engkau telah terus-menerus menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami melalui pemenuhan semua yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dan kini kami telah mengumpulkan persembahan kami yang adalah buah dari berkat-Mu yang terus berlimpah.
melalui pekerjaan dan usaha yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkenanlah kiranya Engkau menerima persembahan kami, sehingga dapat berdaya guna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, memang tidak mudah untuk hidup jujur, berlaku adil, berbuat baik, dan berbagi dengan sukacita kepada sesama di tengah dunia yang semakin egois dan gelap ini. Tantangan kita demikian berat, namun jangan gentar, sebab berusaha keras melakukan semua itu kita harus lakukan dengan tetap. Sebab dalam gelap terang telah bersinar. Yesus yang lahir di palungan takkan melupakan kita. Dia pasti menolong kita. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan
Saya suka dengan kata-kata, tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sayang pada Anda dan saya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.